Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Pertama dikhususkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para ulama, para syuhada, para orang-orang soleh, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirroh, kepada seluruh umat Islam, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ulama wa syuhada wa sholihin wal Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Assalamualaikum Asfal Asfiya. Assalamualaikum Azkal Azkiya. Assalamualaikum Assalamualaikum, yang artinya salam sejahtera bagimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia. Salam sejahtera bagimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pemimpin orang yang bertakwa. Salam sejahtera bagimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin orang sufi, orang yang dekat dengan Allah. Salam sejahtera bagimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin orang-orang yang suci. Salam sejahtera bagimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera bagimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang Hari Raya Idul Adha. Seperti dalam kitab suci Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami wa anni abahuka fanzur madza tara. Qala ya
ikhwati af'al ma tu'mau satajiduni insyaallahu minasyabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan pelipis anaknya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, mempercayai bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilaksanakan. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Setelah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Nabi Ismail untuk meneruskan korban. Allah menggantinya dengan seekor sembelihan kambing. Peristiwa itu menjadi dasar disyariatkannya korban dan dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan ayat tersebut kira-kira Nabi Ismail berumur 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, kira-kira ya seumuran SD. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya. Karena kalau mimpi para nabi itu hak, perbuatan para nabi itu perintah Allah. Kalau perbuatan mimpi manusia biasa ya bukan perintah Allah. Kalau manusia biasa bermimpi menyembelih anaknya kemudian besoknya menyembelih, itu namanya frustasi, tidak boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Nabi Ismail, "Bagaimana anakku, ini ada perintah Allah supaya saya berkorban menyembelih kamu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Silahkan ayahku, itu kalau memang perintah Allah saya siap. Insya Allah ayah akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian waktu pelaksanaan mau menyembelih Nabi Ismail, mau menyembelihnya oleh Allah diganti dengan domba dari surga, karena sudah
ibarat ujian, Nabi Ibrahim sudah lulus dengan perintah Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Akhirnya menjadi syariat bagi umat Islam bahwa setiap hari raya Idul Adha dianjurkan untuk berkorban hewan sembelihan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya, umat Islam, saya sendiri khususnya anak cucu, teman saudara, seluruh umat Islam yang belum pernah berkorban, besok hari raya kurban selanjutnya bisa berkorban. Amin amin ya robbal alamin. Seperti dalam qasidah yang berbunyi demikian. Saat seorang ayah diuji imannya, harus mengorbankan nyawa putranya. Salah satu ulul azmi para nabi, simbol ritual ibadah dalam haji. Nabi Ibrahim alaihi salam, ia bermimpi suatu malam, hai anakku ini arafil manam. 102 as-Saffat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah berkorban pada hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah amalan yang dicintai Allah, seperti tersebut dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka lakukanlah sholat karena Tuhanmu Allah dan berkurbanlah. Dengan ayat tersebut kita jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 kali sehari, meskipun banyak berkorban hewan sembelihan, tapi tidak boleh meninggalkan sholat, karena nomor 1 adalah sholat. Seluruh amalan yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat itu tidak bermanfaat alias tidak diterima. Makanya hati-hati sungguh tentang sholat yang 5 kali sehari ini. Meskipun banyak sekali amalan-amalan yang baik, berkorban, sedekah, baik kepada sesama manusia, tapi kalau tidak sholat yang 5 kali sehari akan sia-sia. Semoga seluruh umat Islam di dunia ini semuanya rajin melaksanakan sholat yang 5 kali sehari. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian hikmah berkorban yang kedua yaitu mendapatkan banyak kebaikan. Karena kita kalau mau berkorban, insya Allah akan lebih ditinggikan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjauhi segala larangannya dan melaksanakan perintahnya. Insya Allah akan menjadi lebih tinggi ketakwaan kita. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan
selama ini. Kalau kita mau menghitung berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat anak, istri, suami, dan lain-lain, banyak sekali nikmat kesehatan. Kalau kita mau berkorban, itu merupakan perwujudan syukur kita atas nikmat Allah. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli alkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah, niscaya Allah ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmat Allah. Biasanya kalau sudah kaya raya, banyak harta, banyak yang lain-lain, merasa bahwa hartanya hanya miliknya sendiri, jerih payahnya sendiri, hasil bekerjanya sendiri. Akhirnya iman dibuat untuk urusan di jalan Allah, iman untuk berkorban, iman untuk bersedekah, iman untuk menolong orang lain. Itu namanya terlena. Terlena, 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 ku terlena. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga dengan pengajian Idul Adha ini kita semuanya mulai tahun depan hari raya Idul Adha bisa membeli hewan kurban untuk berkurban, merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlena dengan harta kekayaan kita, karena harta kekayaan kita tidak akan dibawa mati, kecuali harta yang digunakan untuk amal jariah, untuk di jalan Allah, itu yang akan kita mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah yang selanjutnya yaitu pengingat syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim betapa tingginya keimanannya kepada Allah, betapa tingginya ikhlasnya menjalankan perintah Allah, betapa besarnya keimanannya kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan untuk mengorbankan anaknya. Mau saja, karena merupakan perintah Allah. Jadi kita bersyukur hanya disuruh mengorbankan harta kita, tidak sampai disuruh mengorbankan anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah yang selanjutnya yaitu akan semakin peka terhadap keadaan orang lain. Sabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong sesamanya. Jadi kalau kita suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menolong orang yang kesusahan, insya Allah Allah akan selalu menolong kita. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia,
kiranya pengajian tentang Idul Adha kali ini cukup sekian saja. Marilah kita belajar tentang hari raya Idul Adha yang bila mau berkorban, sembelihan hewan kurban, insya Allah akan mendapatkan hikmah yang banyak, yaitu akan dicintai oleh Allah, akan ditinggikan derajat ketakwaan kepada Allah, akan ditambah nikmatnya oleh Allah karena mensyukuri atas nikmat Allah, akan peka terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan sehingga suka menolong orang lain. Akhirnya Allah suka menolong kita. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian saja pengajian tentang Idul Adha kali ini. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Barakallahu li wa lakum.